Firman Tuhannya, mari kita baca ayat 20, Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai dengan 22. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Dia ambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, saya kasih tema yaitu tentang membangun hubungan ya dengan perjanjian. Ya, ini lebih spesifik lagi. Kenapa saya bilang perjanjian? Karena waktu ketika kisah itu air bah surut, ya, Tuhan berbicara, Tuhan sampaikan bahwa ayat 20 dibilang Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Jadi ada respon balik dari Tuhan dalam hatinya dia kepada Nuh. Ya, artinya bukan hanya kepada Nuh tapi kepada Kedan yang sudah selesai setelah air bah surut. Nah, makanya saya kasih tema yaitu membangun hubungan dengan perjanjian. Jadi kita hidup dalam perjanjian antara kita dengan Tuhan. Kita ada kalau saudara lagi punya salah satu mungkin apa sih alasannya kamu ada untuk buat perjanjian dengan seseorang? Kan kalau mungkin ada bisnis atau jual beli, pasti akan ada buat perjanjian di situ, ya kan? Perjanjian apa kalian depan akta notaris dan ada stempel materai ya. Perjanjian artinya tuh ada kesepakatan saat kedua belah pihak, ya kan? Ngerti sampai sini? Nah, itu ada perjanjian. Nah, perjanjian itu kalian menyetujui kedua belah pihak untuk menyetujui bahwa oke, saya setuju. Itu disebut perjanjian. Nah, saya mau katakan bahwa membangun hubungan dengan Tuhan itu perlu juga membangun dalam hubungan, bukan sekedar asal membangun, tetapi Tuhan rindu bahwa Dia mau buat perjanjian antara kamu dan saya. Ya, antara kamu dan saya. Makanya membangun hubungan bukan sekedar gini. Kenapa Dia nggak mau kita membangun hubungan dengan Dia hanya satu pihak dari kita, tetapi Tuhan rindu bahwa Dia punya perjanjian, nggak bisa hanya dari kamu aja, tetapi dari saya juga ada. Ya, ada hukumnya. Nggak bisa dong kalau hanya dari pihak kita. Oke, saya percaya Yesus, itu kan dari kita. Oke, saya akan percaya Tuhan sebagai orang percaya. Saya akan terima Yesus yang pasti karena dari saya maunya seperti ini. Itu nggak adil. Ya, jadi jangan sampai kita mengikuti Tuhan karena ada satu perjanjian dari sisi kita yang mau mengenal Tuhan, yang mau ke gereja, yang mau mencari Tuhan karena dengan motivasi yang salah. Paham sampai sini? Ya. Jadi bukan dari pihak kita aja. Saya mau percaya Tuhan kalau saya diberkati. Saya mau akan percaya Tuhan kalau saya sehat. Ya, apalagi? Jadi bukan itu yang menjadi target kita untuk percaya Tuhan, bukan. Tetapi enggak salah kamu sehat, enggak salah kamu diberkati. Enggak salah, semua itu enggak salah. Tapi tapi jangan sampai itu menjadi motivasimu untuk membangun dengan Tuhan. Kamu mau ke gereja supaya kamu diberkati. Itu yang menjadi salah. Jadi konsepmu harus benar dalam membangun, mengenal Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu harus punya konsep yang benar. Kalau enggak, kamu fatal, kamu gagal selama ini menjadi orang Kristen. Benar. Saya bilang, gagal kita. Kita kan gagal sekalipun kamu udah belasan tahun mengenal Tuhan, itu bukan jaminan. Kenapa?
tidak bisa menjadi tolak ukur dengan jangka waktu yang lama. Kalau kamu sudah benar, karena motivasi itu yang menentukan kamu benar enggak. Ikut aku ini dengan tujuanmu benar enggak? Gitu. Jadi kita harus punya konsep pemahaman yang pemahaman yang benar. Mau bangun hidup karena dasar kamu udah disayang Tuhan. Amin. Ya. Bukan jangan kamu cari Tuhan, kamu ke gereja, kamu lakukan pelayanan, kamu lakukan ini itu untuk Tuhan, tapi punya motivasi supaya Tuhan timbal balik, supaya Tuhan berkati saya. Enggak. Tapi kiranya motivasi yang sebenarnya, yang sesungguhnya, kamu mau cari Tuhan karena Tuhan sudah sayang kamu dan saya. Amin. Ya, itu yang paling terutama. Itu yang menjadi dasar utama kenapa kamu dan saya mau percaya Yesus. Amin. Bukan karena saya jadi Kristen karena papa mama saya Kristen. Kamu gagal. Saya menjadi Kristen karena kakek nenek saya memang dari sananya silsilah kami memang udah Nasrani. Itu kamu akan melenceng, kamu keluar dari perjanjian itu, kamu akan membangun hubungan yang salah. Kamu akan membangun hubungan yang salah. Saya dulu kan seperti itu, saya punya konsep seperti itu. Ya, saya mau percaya Yesus karena saya mau keselamatan. Ini juga salah. Saya mau percaya Tuhan karena supaya saya bisa dapat tempat nanti di surga. Ini salah. Sangat-sangat salah. Karena surga itu nanti. Itu urusan setelah kita mengakhiri hidup kita. Tetapi selama kita hidup ini apa sih kepercayaan kita menjalani hari-hari hidup ini? Untuk percaya Tuhan itu tujuannya untuk apa? Karena selama ini gereja sudah memberikan pemikiran yang salah selama ini. Gereja sudah menawarkan hal-hal yang menawarkan orang-orang supaya percaya Tuhan itu dengan sudah konsep yang salah sebenarnya. Salah, benar saya bilang salah. Makanya nggak heran karena gereja tawarkan dengan konsep yang salah, nggak heran anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa. Nggak heran anak Tuhan masih hidup dalam seks bebas. Nggak heran kalau anak Tuhan masih hidup terikat dengan narkoba. Ya, karena gereja sudah menawarkan hal yang salah. Gereja selalu menawarkan dengan ayat yang menjadi senjata utama dia di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu kan. Itu keselamatan. Ya, udah yang penting kita berdosa, yang penting kita percaya kita pasti selamat kok. Ini. Tetapi kiranya saudara, kamu mau membangun hubungan dengan Tuhan dengan konsep yang benar hari ini. Amin. Lihat, saya bersyukur kalau bisa COVID ini gak berlalu, biarkan aja. Supaya kita semua disaring, difilter benar. Siapa yang sungguh-sungguh, yang betul-betul motivasi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati dan kesungguhan hati. Ya, gak apa-apa. Saya gak pernah doakan. Saya bilang, ya terserah kalian. Tetapi Om Denny gak mau berdoa untuk COVID ini berlalu. Terserahlah masing-masing. Itu kata gereja bersatu. Tapi bagi Om Denny, cuma Om Denny berdoa, Tuhan sertai saya, tuntun saya sampai COVID ini selesai. Saya nggak mau hardik-hardik kayak pendeta-pendeta sana tuh. Ya, hardik-hardik ini viral pertama muncul COVID-19, hardik di media. Tapi bukti nggak mampan kan? Nggak mentah. Jadi mari bangun hubunganmu dengan Tuhan dengan konsep yang benar. Amin. Karena kalau kamu percaya Tuhan, kamu rajin semua melakukan apa aja yang disebut dengan kegiatanmu berhubungan dengan nama Tuhan. Tapi kalau motivasimu salah, maka semuanya akan sia-sia. Apa yang kau berikan semua akan sia-sia. Benar, nggak ada nilai di mata Tuhan. Tetapi saya mau katakan, mari bangun hubunganmu dengan motivasi yang tulus. Ya, kenapa kamu cari Tuhan? Karena Tuhan terlalu baik dengan saya. Ya, karena Tuhan sudah menyayangi saya. Karena Tuhan sayang saya ketika saya ada di dalam dosa. Amin. Itu dia sebenarnya. Itu yang harus kamu cari. Kenapa? Tuhan, jadi jangan berpikir Tuhan seolah nggak bekerja. Tuhan masih bekerja di tengah-tengah COVID ini, dia sedang bekerja mencari kesungguhan hati setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan,
Di mana anak-anak Tuhan yang masih punya iman, yang masih bertahan sampai sekarang, hingga saat ini, walaupun badai belum berlalu? Di mana? Dia lagi mencari. Terus dia jejaki. Ya, makanya dibilang gini, respon balik dari Tuhan itu, lihat, perjanjian kamu dengan saya kepada Tuhan. Itulah sesungguhnya yang nanti waktu kamu membangun hubungan dengan benar, itu akan ada timbal balik, ada respon balik dari Tuhan. Kalau kamu ke gereja dengan motivasi yang salah, timbal baliknya nggak akan ada dari Tuhan. Perjanjiannya nggak berlaku buat kamu dan saya. Tapi kalau motivasi, saya mau melayani karena tulus, saya nggak pingin tampil, saya bukan cari apa-apa sih, tapi karena benar-benar apa yang Tuhan kasih dalam hidup saya, ini yang saya mau berikan buat Tuhan. Karunia, skill, talenta, saya mau persembahkan buat Tuhan. Nggak ada motivasi lain. Itu dia. Jadi tolak ukurnya tuh ini, motivasi kamu. Nah, dari motivasi itu yang membuat Tuhan respon balik, dan dia mau buat perjanjian dengan kamu dan saya. Amin. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Nah, dibilang gini, ayat 20. Lihat. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Lihat. Banyak binatang, tetapi Nuh memilih yang tidak haram. Kalau saya gambaran, kamu mau memberikan persembahan nih, kamu mau punya hubungan dengan Tuhan, ya, bangun altarmu dengan Tuhan, harus yang halal. Ya. Jangan sampai saya mau bilang, kamu cari berkat, saya mau bilang ini menjadi haram juga, karena udah nggak tulus. Nggak tulus, bisa menjadi. Tapi Nuh, dia buat semua yang dia pingin bangun, dia pilih, sebab begitu banyak binatang, tapi dia pilih yang halal. Ngerti sampai sini? Begitu juga apa yang kamu buat, kamu pilih mana sih yang benar, yang tulus. Oh udah, ini haram nih. Kalau saya cari Tuhan karena mujizat, ini haram. Saya mau mencari saya mau buat betul-betul membangun hubungan dengan Tuhan, saya mau berikan yang terbaik, itu yang halal di mata Tuhan. Lihat, dibilang gini 20. Dia ambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ya, ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, wow, ini respon balik. Waktu kamu punya motivasi yang benar, ada respon balik dari Tuhan buat kamu dan saya. Dia akan mencium, dia akan melihat motivasi mana yang benar untuk mencari saya. Tujuannya apa dia melayani? Supaya disanjung, supaya dipuji. Tujuannya apa dia memberi? Supaya dunia lihat. Itu perlu. Tuhan selidiki semua itu. Tuhan selidiki. Makanya waktu dia selidiki, dia lihat, dia mencium, ayat 21 dia bilang gini, persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan. Wow, timbal baliknya. Dilihat Nuh persembahkan yang terbaik. Dia mencium, dia bilang apa? Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hati dia. Ini dia. Kenapa hari-hari ini banyak orang Kristen gak mengalami janji Tuhan? Bisa menjadi alasan bagi saya buat mereka. Karena mungkin punya tujuan yang salah. Mungkin memberikan hidup yang salah. Mungkin Tuhan selidiki gak harum, perbuatan dia gak berkenan. Itu bisa menjadi salah. Seolah Tuhan gak timbal balik, seolah Tuhan gak perhatikan dia. Ada yang salah. Tapi kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, dengan dasar yang benar, saya percaya kamu dan saya akan ada respon balik dari Tuhan untuk memperhatikan hidup kamu dan saya. Amin. Itu janji Tuhan. Makanya saya bilang membangun hubungan dengan perjanjian. Dia lanjut lagi, dibilang begini. Sekalipun yang ditimbul hatinya adalah yang jahat dari sejak kecilnya. Wah, artinya apa? Masa lalumu, masa kecilmu dari hatimu, Tuhan lupakan tuh. Dia gak akan ingat lagi. Waktu kau berikan yang terbaik, dia lupakan. Nah saudara, pertanyaannya, yang menjadi pertanyaannya buat kamu dan saya, apa dampak dari perjanjian itu? Ya, kamu pikir bangun hubungan? Semua orang mau bangun hubungan dengan Tuhan. Ada yang bangun hubungan dengan cara memberi, ya, tapi bisa saja
motivasinya salah, memberi supaya disanjung oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, itu salah. Tapi kalau kamu membangun hubungan dengan Tuhan, saya percaya Tuhan respon balik, ada dampaknya. Amin. Nah, pertanyaan, apa dampak dari waktu Tuhan respon balik? Apa dampak dari Tuhan buat perjanjian dengan kamu dan saya? Nah, dampak yang pertama saya catat, tidak ada lagi apa? Hukuman. Mari kita lihat ayat 22. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, ayat berapa? Ayat 22 ya? Ayat 21 tapi di bagian C yang panjang ya. Coba kita lihat sejak kecil. Dan aku, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ya. Tidak akan membinasakan lagi. Berarti dampak dari perjanjian tidak ada hukuman buat kamu dan saya. Amin. Amin. Tidak ada lagi hukuman selama bumi masih ada. Ya, dibilang 22 juga. Selama apa? Bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Ini dampak dari perjanjian antara Tuhan dan kita. Ya, tidak ada lagi hukuman. Jelas. Artinya apa? Selama bumi masih ada, tidak lagi dia membinasakan. Artinya berbicara tentang selama kamu masih ada di dunia, kamu gak akan dihukum lagi. Kalau kamu melakukan hal yang benar dalam kehidupanmu. Ini poin yang pertama. Dampak dari perjanjian. Tidak ada lagi hukuman kalau kamu bangun hubungan dengan benar. Tapi kalau kita bangun hubungan yang salah, hukuman itu masih tetap ada buat kamu dan saya. Konsekuensi perbuatan kita masih kita terima. Ini dampak dari perjanjian. Makanya disebut Tuhan perjanjian. Dia buat perjanjian dengan Israel. Betul? Dibuat juga perjanjian antara kamu dan saya. Poin yang kedua, dampak dari perjanjian dibilang begini. Yang kedua, tadi tidak ada lagi hukuman. Yang kedua, tidak akan lagi, kembali tadi, membinasakan. Ya. Yang kedua, kamu dalam hubungan dengan Tuhan, kalau kamu putus hubungan sama Tuhan, artinya kamu perjanjian bisa saja dibatalkan sama Tuhan. Karena dibilang dia tidak akan menghancurkan, dia tidak akan hukum lagi kamu. Itu. Tidak akan menghukum kamu lagi. Yang kedua, dia tidak akan membinasakan lagi. Tapi kalau kita hidup dalam perjanjian, ya. Tapi kalau kita nggak membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Karena membangun hubungan dengan Tuhan tuh, gampang. Sebentar, saya mau katakan bangun dengan hubungan Tuhan itu nggak gampang, susah. Kenapa? Selama kita masih hidup, sampai kita tidak bernafas, berarti kita sudah berhenti membangun hubungan dengan Tuhan. Itu baru betul. Tapi selama kita hidup, kita harus terus menerus setiap saat membangun hubungan dengan Tuhan. Harus. Gini, bangun hubungan dengan Tuhan tuh bukan kadang-kadang. Tuhan, saya capek, nanti ya saya istirahat dulu, besok baru saya berhubungan dengan Tuhan. Tuhan, udah 10 tahun ini kayaknya saya sudah betul-betul rohani, tapi rencana saya Tuhan 5 tahun ke depan saya mau jeda dulu deh Tuhan. Nggak bisa, bos. Nggak ada. Kamu nggak bisa punya hubungan dengan Tuhan, kamu program. Nggak bisa. Membangun hubungan dengan Tuhan itu lifestyle, gaya hidupmu. Amin. Kamu rindu nggak? Kenapa? Karena kualitas imanmu ditentukan waktu kamu bangun hubungan dengan Tuhan, waktu kamu ada masalah. Ya. Kamu ada masalah. Di situ menjadi tolak ukur, menjadi barometer. Di situ menjadi iman yang berkualitas muncul ketika kamu lagi mengalami goncangan. Di situ. Kalau kamu lagi dalam keadaan sehat, kamu lagi diberkati, itu gampang bangun hubungan dengan Tuhan. Ada kok semua. Kamu lagi happy, itu gampang. Tapi bisa nggak? Kamu lagi dalam penderitaan, kamu lagi dalam mengalami masalah, tapi kamu masih mau tetap Tuhan baik. Tuh, kamu masih mau tetap dekat dengan Tuhan. Itulah kualitas iman yang sesungguhnya. Hari-hari ini
Di tengah-tengah keadaan yang sekarang, banyak orang mengalami goncangan. Ya, dengan COVID membuat mereka justru makin jauh dari Tuhan. Merasa, masa sih? Kok katanya orang mati dibangkitkan, lumpuh berjalan, buta melihat. Masa cuma COVID kok seolah Tuhan gak ada efek kok. Saya doa kok kayaknya kok nggak ada kuasa. Timbul dalam hati kecil mereka rasa pudar, udah nggak mau, akhirnya terhenti. Akhirnya mulai tadi yang semangat berapi-api mencari hubungan dengan Tuhan, lemah, putus asa, karena merasa nggak ada kuasa, merasa stres, khawatir, akhirnya mulai berhenti membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi kamu lihat sebenarnya di balik kesulitan, di balik setiap cobaan ujian, di situ Tuhan lagi melihat kualitas imanmu yang sesungguhnya, imanmu yang sejati yang sesungguhnya. Sama, bukan kamu aja, gereja juga, gereja juga lagi sedang dievaluasi oleh Tuhan dengan COVID ini. Makanya saya mengatakan hari ini belajar terus, apapun keadaan, jangan kamu mundur dari panggilan Tuhan. Jadwalmu yang tadi kamu sering punya komunikasi dengan Tuhan, karena COVID, jadwal mungkin kamu berkurang dengan Tuhan. Jam doamu yang tadi kamu doa sekian jam, karena COVID kamu menjadi alasan untuk berkurang. Ya, itu semua bisa terjadi. Saya ngomong begini, itu bisa terjadi juga dalam pribadi saya. Tetapi ketika saya selalu dekat dengan firman Tuhan, saya percaya, jujur sebagai manusia, ya, tubuh ini bukan dari plastik, ini daging juga. Kadang daging, nggak bisa pungkiri. Tetapi saya coba memaksa, Tuhan, jujur di hadapanmu. Saya nggak kuat kalau kamu. Dan saya perlu dekat dengan Tuhan. Saya terus bawa diri saya padamu. Wah, udah. Saya katakan, ya, saya ngomong begini karena saya tahu banyak orang Om Denny ngomong gampang. Ya, tapi kita punya perjanjian dengan Tuhan, dan perjanjian itu Tuhan gak akan pernah ingkar. Seringkali kita yang selalu mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, ntar ya, aku diberkati, pasti Tuhan, aku akan memberkati orang lain. Ya, kita ngomong begitu. Tetapi kita diberkati, kadangkala kita mulai alasan, Tuhan, aduh, saya lebih utamakan ini paling penting, saya gak bisa memberkati orang lain. Saya bilang dengan Henry, kemarin kita pulang ambil speaker, perbaiki. Saya bilang, Hen, sharing dengan dia dalam mobil. Kau lihat, Hen, maaf, Hen, maksudnya Om Denny mau ngomong begini, bukan berarti Om Denny merasa baik dari pendeta-pendeta yang sesama organisasi dengan kita. Tetapi Om Denny ngomong begini, sharing bahwa sebenarnya tuh Tuhan tuh gak pernah pilih kasih. Tuhan tuh memberikan sama, tetapi bagaimana prinsip kita dalam pelayanan. Karena semua orang terkan sama Tuhan, kita seluruh gereja Gapit, setiap orang, setiap gembala, kalau karakter berbeda, yang pasti punya prinsip hidup juga dalam pelayanan berbeda. Ya, saya bilang mereka gak salah, tapi itu karena konsep, prinsip mereka masing-masing berbeda. Saya juga punya konsep, prinsip, ya, berbeda. Dan perbedaan itu yang membuat Tuhan respon baliknya, yang Tuhan bertindak juga beda. Kau lihat gereja kita udah 3 tahun jalan 2 bulan ya, Hen. Coba kau tengok, Hen. Lihat, maaf, gembala lain mungkin diberikan subsidi, perhatian berbulan. Ya. Tapi lihat, beda-beda. Beda waktu kamu punya prinsip pelayanan, akan berbeda juga dengan Tuhan. Buat perhatian buat kamu juga berbeda. Jadi Om Denny punya prinsip pelayanan bahwa Om Denny nggak mau terima, bukan berarti kita sombong rohani, enggak. Gini, kalau kita punya prinsip pelayanan, kita bilang ya setiap orang bekerja harus terima dari upahnya, betul. Setiap orang bekerja harus terima upahnya. Tapi kalau kamu terima upah dari manusia, kamu melayani terima upah dari manusia, aduh, ya cuma sebatas di situ. Kamu melayani terima upah dari manusia, aduh, ya cuma sebatas di situ. Kamu melayani terima upah dari manusia, aduh, ya cuma sebatas di situ. Kamu melayani terima upah dari manusia, aduh, ya cuma sebatas di situ. Kamu melayani terima upah dari manusia, aduh, ya cuma sebatas di situ. Kamu melayani terima upah dari manusia, aduh, ya cuma sebatas di situ. Kamu melayani terima upah dari manusia, aduh, ya cuma sebatas di situ. Kamu melayani terima upah dari manusia, aduh, ya cuma sebatas di situ. Kamu melayani terima upah dari manusia, aduh, ya cuma sebatas di situ. Kamu melayani terima upah dari manusia, aduh, ya cuma sebatas di situ. Kamu melayani terima upah dari manusia, aduh, ya cuma sebatas di situ. Kamu melayani terima upah dari manusia, aduh, ya cuma sebatas di situ. Kamu melayani terima upah dari manusia, aduh, ya cuma sebatas di situ. Kamu melayani terima upah
Tetapi kalau kamu pelayani, kamu terima upah, kamu menolak dari manusia, dengar, upah yang dari Tuhan itu lebih daripada manusia memberi. Itu yang dia pakai konsep. Kalian lihat kebutuhan semua 3 tahun 4 bulan sejak kita buka gereja tidak pernah isi khotbah satu kata baik kata pun Om Denny bicara tentang memberi berkat, enggak pernah. Boleh kalian telusuri, kalian tahu sendiri dengar khotbah tiap minggu. Pernah Om Denny enggak pernah bicara hal itu. Kalau gereja kadang-kadang goncang, pendeta mulai cari ayat firman Tuhan. Ya, cari ayat firman Tuhan. Supaya ayat firman Tuhan itu mendukung apa yang disampaikan. Jadi dia nggak disalahkan. Ya, mulai mencari ayat firman Tuhan, mulai bermain kata-kata supaya bagaimana jemaat memberi. Gila nggak? Itu motivasi yang salah. Di COVID orang udah susah ekonomi, masih lagi rampok uang jemaat pakai ayat firman Tuhan. Jahat nggak? Ya, kemarin ada satu jemaat yang masih muda nikah, kalian tahu. Istrinya melahirkan kemarin, 2 minggu kan? Dia telepon ke Rean, nomor Rean kasih, papa ini ada telepon. Oh iya, saya bilang, oh iya, telepon ke nomor M3 Om Denny. Nanti ini Om Denny nggak pakai ini anak Om Denny, ya. Dia telepon, aduh malam nih, banyak pertimbangan Om Denny mau pergi atau enggak, pergi apa enggak. Akhirnya Om Denny ambil keputusan, kalau pergi bukan saya takut virus, tapi nanti bisa saja saya yang bawa virus buat bayi itu. Saya bilang, kirim nomor rekeningmu, iya. Kirim baik, dikirim baik ya. Nggak banyak Om Denny kasih, cuma 400.000. Om, makasih banyak sekali. Ya. Dia tahu. Kenapa dia ngomong gitu banyak? Karena dia tahu di ibadah sini, dia tahu pelayan kita di sini, Om Denny nggak harap apa-apa. Gitu. Besoknya sama. Ada yang kami daftar anaknya sekolah 3 juta, tetapi nggak, dia komplain karena nggak mau sekolah situ, dia minta pindah sekolah, dia pergi ngadu minta uang pendaftarannya kembalikan, nggak mau kasih, ngadu kan. Jadi selesai ngadu ceritanya Om Denny. Waduh, karena Om Denny yang daftar, Om Denny bilang, waduh, sekolah nggak ganti, ya udah Tuhan gimana? Yuk kamu dong tanggung jawab, harus kasih. Kak, kirim nomor rekening, saya transfer nggak banyak. Dari 3 juta saya cuma kasih stay-nya. Apa? Ya, karena saya tahu, saya nggak terima upah dari kalian. Kalau saya terima upah dari kalian, saya nggak bisa memberkati orang lain. Tapi kalau saya terima upah dari Tuhan, saya bisa memberkati orang lain. Amin. Karena saya tahu yang Tuhan kasih itu berbeda dengan manusia kasih. Seringkali kita hamba Tuhan terlalu berharap menerima upah dari manusia, dari gereja. Makanya ya dari manusia terbatas, karena pendeta terima dari manusia. Tapi kalau kita terima berkat, kita melayani, kita terima upah dari Tuhan, itu dahsyat Tuhan kasih. Ya, kalau Tuhan kasih, kamu tulis sekali bagi di kalkulator, jebol kalkulatormu, nggak mampu muat angka-angka itu. Kalau Tuhan kasih, percayalah, ini alam ini. Lihat sampai sekarang kita bisa bertahan. Saya bertahan ngomong begini, itu karena Tuhan semua. Amin. Kita bisa bertahan karena Tuhan. Nah, saudara, mari yang ketiga, ya, yang ketiga. Apa tadi yang pertama? Tidak ada lagi hukuman, tidak akan membinasakan. Dibilang apa? Tidak akan berhenti pemeliharaan Tuhan. Itu artinya apa? Dia berjanji memelihara kamu. Ya, dibilang tadi ayat apa? Dibilang selama bumi masih ada. Wah, tidak akan pernah berhenti pemeliharaan Dia dalam hidup kamu. Ya, dibilang apa? Menabur, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya. Jadi gini, Dia sertai kamu. Dia kenapa ditulis siang dan malam, tabur dan tuai? Enggak ada jangka waktu. Artinya waktu Dia sertai kamu, Dia pelihara kamu, bukan malam hari aja, tetapi siang dan malam, 24 jam didampingi kamu. Itu janji Dia.
Seringkali kadang-kadang kita punya konsep begini, kok kayaknya Tuhan 2 tahun lalu Tuhan sertai saya ya. Kok kayak tahun ini saya mengalami krisis, saya kering lah. Tahun lalu saya basah deh. Nggak ada kayak gitu tuh. Tuhan, saya nggak pernah kenal Tuhan seperti model seperti itu. Yang kadang berkati, kadang enggak. Tuhan kita, nama dia Immanuel. Udah jelas. Artinya apa? Allah yang menyertai setiap saat, tinggal dalam kamu 24 jam. Tidak pergi datang, itu bukan Tuhan. Enggak. Makanya kamu nggak perlu doa tuh. Minta kuasa, minta hadirat. Hadiratnya tetap ada dalam diri kamu. Kenapa dia nggak ada kadang-kadang? Kamu yang membuat dia pergi, bukan dia. Dia mau tetap tinggal dalam kamu. Itu janji Tuhan. Ya. Nah, kesimpulannya, hasil dari perjanjian itu apa? Ya, hasil dari perjanjian itu apa? Apa kesimpulan hasil dari perjanjian? Bukan hanya tidak ada hukuman, tidak membinasakan lagi kamu, bukan berarti dia tetap memelihara kamu, tapi ada hasil dari perjanjian itu. Nah, hasil dari perjanjian itu dampaknya tuh apa dampaknya selama kamu masih hidup? Bukan berarti perjanjian tadi Om Den, kita kan punya konsep begini, Om Den, perjanjian tadi ya Om Den ngomong kalau kita taat kita akan dapat surga. Terlalu murah. Kalau surga itu nanti setelah kamu tidak ada lagi di dunia ini. Tetapi perjanjian kamu, waktu kamu menjalankan perjanjian selama kamu hidup di bumi ini, ada perjanjian itu yang harus ada dampaknya. Selama kamu hidup di dunia ini, apa dampaknya dari perjanjian itu? Mari kita buka satu ayat firman Tuhan. Ini dampaknya. Waktu kamu tetap menjaga hubungan dengan Tuhan dalam perjanjian. Ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Udah? 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan apa? Muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita apa? Diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini dampak dari kamu hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Dampak dari kamu membangun hubungan dengan Tuhan. Hasil dari perjanjian itu dampaknya adalah kamu menjadi serupa dengan Dia. Amin. Keserupaan. Dia bilang jelas, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang terselubung. Karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Wah. Kalau kita taat, kita selalu bangun hubungan dengan Tuhan, kita akan diubah menjadi apa? Serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Itu keserupaan. Jadi gini, bangun bahtera itu nggak gampang. Bangun altar itu perlu ketaatan. Nuh masuk dalam masa peralihan yang baru. Dia membangun mesbah tadi kan. Dia mencari mana binatang yang haram, yang tidak haram dia buang, dia ambil yang halal, diberikan kepada Tuhan yang halal. Banyak binatang, tapi dia memilih. Begitu juga dalam kamu bangun hubungan dengan Tuhan, kamu akan memilih mana dalam kehidupan ini mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Disitulah kamu membangun hubungan dengan Tuhan. Maka mesbah perjanjianmu dengan Tuhan itu akan menjadi dampak keserupaan. Keserupaan dengan Kristus dalam hidupmu bisa terjadi kalau kita mau taat selamanya dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Kalau kita nggak pernah taat, jangan pernah harap keserupaan itu bisa datang. Keserupaan itu nggak bisa datang otomatis. Nggak bisa datang otomatis. Nggak bisa. Keserupaan itu terjadi karena Roh Kudus yang menolong kamu. Yang dimana kamu selalu punya hubungan dekat dengan Dia, itu akan tertransfer kepada dalam hidupmu. Roh yang Kudus yang akan menolong kamu. Makanya saya bilang, saya nggak bisa buat apa-apa kalau kayak bukan Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Dan untuk mau supaya saya mengalami sesuatu yang Tuhan mau bekerja, saya harus terus menerus taat untuk membangun hubungan.
Jangan pernah saya membangun hubungan timbul tenggelam. Kalau kita cuma bangun hubungan timbul tenggelam, nggak akan bisa keserupaan itu. Keserupaan itu perlu bertahap, perlu sehari-hari. Terus kamu nggak akan bisa. Tetapi saya percaya, kalau kamu taat, terus setia di dalam pelayanan, setia dalam membangun hubunganmu dengan Tuhan, sekalipun keadaan situasi nggak mendukung, tetapi kamu tidak terpengaruh dengan apa yang di luar, tetapi dalam ini bertahan, saya percaya di dalam ini nggak akan pernah goyah, sekalipun di luar mencoba menggoyang kamu. Tapi karena kamu taat, kamu fokus untuk membangun hubungan dengan Tuhan, saya percaya kemuliaan, keserupaan akan turun atas hidupmu. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa membawa kamu dan saya makin mengerti bahwa ini betapa pentingnya membangun hubungan dengan Tuhan, betapa pentingnya membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena keserupaan tidak bisa turun di atas hidupmu otomatis. Kalau kamu kamu hanya menentukan waktumu jarang atau kadang-kadang nggak bisa. Itu perlu setiap saat. Ya, bukan hanya saat kamu jangan merasa puas dengan apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Enggak. Saya sampai saat ini saya punya prinsip hidup. Saya nggak akan pernah puas. Entah 5 tahun, 10 tahun, saya punya prinsip hidup yang saya tahu dalam hati. Apapun yang saya buat, saya bilang, suara itu selalu berbicara, jangan pernah puas, Den. Jangan pernah puas. Ya, saya bisa memberi, saya bilang saya nggak pernah puas. Kenapa? Karena saya mau akan lakukan sesuatu sampai keserupaan itu terjadi dalam hidup saya. Kalau saya merasa puas, saya akan merasa berhenti. Keserupaan itu nggak bisa saya genapi. Tapi karena saya merasa nggak puas, saya belum berbuat apa-apa untuk Tuhan, dan saya perlu dekat diri dengan Tuhan terus. Saya perlu belajar terus dengan Dia. Saya percaya Tuhan pasti akan mendampingi saya tiap saat sampai kemuliaan itu turun atas hidup kamu dan saya menjadi keserupaan sama seperti Dia. Amin. Mari kita berdoa.